Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Pixel Lab. Apa sih Pixel Lab itu? Pixel Lab ialah aplikasi editing gambar yang sering digunakan oleh YouTuber. Untuk mendapatkan Pixel Lab, kita bisa download di Play Store atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalau teman-teman sudah download, bisa langsung klik aplikasi Pixel Lab-nya. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk aplikasi Pixel Lab. Tampilan awal ini menunjukkan bahwa kita langsung bisa memilih background untuk editing gambar kita. Bisa geser ke kanan, bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Kita pakai yang default saja terlebih dahulu. Untuk memulai pengeditan, teman-teman bisa klik icon A yang ada di bawah, kemudian klik edit untuk mengganti teks yang akan kita edit. Misalkan AHA tutorial. Nah, seperti itu. Kemudian di sampingnya lagi ada delete untuk menghapus teksnya, ada copy untuk menggandakan, ada to front. To front di sini adalah untuk memindahkan, misalkan ada dua teks, kita copy terlebih dahulu. Yang satunya kita ganti warnanya terlebih dahulu agar nampak, misalkan oranye. Nah, ini kan yang oranye yang ada di depan. Kita sekarang mau ganti yang putih biar ada di depan. Maka kita klik yang tadi, to front. Nah, seperti itu. Juga sebaliknya, di sampingnya lagi ada to back, yakni untuk memindahkan dari depan ke belakang. Kita klik to back. Nah, yang tadi putih ada di depan, sekarang ada di belakang. Kemudian yang selanjutnya ada position. Position di sini adalah untuk menggeser teks yang kita edit, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, dan juga bisa ke bawah. Sebenarnya juga kita bisa langsung edit secara otomatis atau pindah secara otomatis, yakni dengan mengklik dan menahan lama, kemudian kita gerakkan, maka otomatis akan bergerak. Nah, seperti itu. Tapi untuk lebih hati-hati lagi untuk memindahkan, kita bisa gunakan position tadi. Selanjutnya kita pilih relative position. Relative position di sini adalah untuk menempatkan sebuah teks yang kita edit benar-benar berada di posisi yang kita inginkan. Misalkan berada di tengah antara kanan dan kiri. Kita klik yang ini. Nah, seperti itu. Agar nampak benar-benar di tengah antara atas dan bawahnya juga kita klik yang ini. Nah, maka ini benar-benar berada di tengah-tengah. Selanjutnya ada size. Size di sini adalah ukuran teks. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa kecil atau juga bisa besar. Kemudian ada padding. Padding di sini adalah untuk mengatur jarak antara teks yang sebelumnya dan teks yang setelahnya. Di sini adalah untuk mengatur jaraknya teksnya agar yang pindah, dan sedangkan yang right padding itu adalah mengatur yang sampingnya lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada color. Color di sini adalah untuk mengganti warna yang kita inginkan. Bisa hitam, putih, oranye, atau seterusnya. Kan kita sekarang pilih kuning. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi ada tekstur. Tekstur di sini adalah untuk menampakkan warna teks ini dengan sebuah background. Nah, kita besarkan terlebih dahulu. Kita ganti font yang agak besar agar nanti tambah kelihatan. Misalkan ini. Nah, kita kembali ke tekstur tadi. Kita pilih gambar yang kita inginkan. Misalkan kita pengen bunga ini, misalkan kita
pilih bunganya saja, kita paskan. Nah, kemudian kita lihat sekarang teksnya sudah berwarna sebagaimana seperti bunga. Nah, seperti itu. Kita bisa juga atur-atur di sini skalanya untuk mengatur posisi bunganya juga, seperti itu. Bisa naik, bisa turun. Selanjutnya ada opacity. Opacity di sini adalah untuk menampakkan secara terang atau menampakkan secara yang kurang terang. Jika kita kurangi, maka seolah-olah tulisan ini seolah-olah menyatu dengan backgroundnya. Nah, seperti itu. Kita sesuai teman-teman juga sih aslinya, bagaimana pengennya, bisa terang atau bisa tidak terang. Nah, nampaknya itu bagaimana. Selanjutnya ada rotate atau rotasi. Ini adalah untuk memutar, bisa kita putar ke kanan atau bisa putar ke kiri. Sebenarnya juga ada cara yang lebih simpel, yakni kita klik ada ikon lengkung di bawahnya ini, kita klik saja lama dan kita langsung bisa putar, seperti itu. Selanjutnya lagi ada mask, kita besarkan dulu sedikit. Ada mask di sini adalah untuk menghapus tulisan yang ada pada bagian dalam lingkaran ini. Nah, seperti itu. Misalkan ini kalau kita klik yang in di sini, berarti itu adalah untuk menunjukkan atau menghapus yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau kita ganti yang out, maka yang ada di luarnya lingkaran ini yang akan dihapus. Kita juga bisa mengatur kebesaran pada lingkaran ini atau juga bisa memindahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu. Ini untuk memindahkan dan ini adalah untuk mengecilkan. Misalkan kita kecilkan seperti itu. Seperti itu. Kita pindahkan, misalkan ada di sini. Nah, itu. Atau di sini. Atau kita juga bisa mengecilkan seperti ini. Nah, terserah teman-teman juga. Selanjutnya ada font. Font di sini adalah untuk memilih tulisan atau jenis tulisan yang ingin kita gunakan untuk editor tadi. Misalkan teman-teman pengen pilih yang mana, silakan sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Banyak di sini pilihannya sampai ke bawah. Ada yang juga Arab di sini. Ada yang miring, ada yang tebal, tergantung teman-teman dengan keinginannya teman-teman masing-masing. Tapi misalkan teman-teman ada salah satu file font lagi tapi teman-teman masih belum punya, atau teman-teman punya di filenya tapi masih belum ada di Pixel Lab ini, teman-teman bisa klik icon My Font dan bisa menambahkan di sini. Bisa download atau bisa langsung upload dari file teman-teman. Kalau saya misalkan yang sering saya gunakan ada di recent sini. Di recent sini adalah teks-teks yang sering saya gunakan, baik saya ketika ngedit thumbnail YouTube atau ketika update profil seperti itu untuk dijadikan profil. Nah, seperti ini. Misalkan yang paling saya suka itu adalah Blogger Sans Bold di sini. Di sini sudah langsung tebal tapi bagus. Nah, seperti itu. Bentuknya saya suka. Kemudian ada style. Style di sini adalah bentuk tulisan. Nanti kita ingin jadikan seperti apa. Bold. Yang B di sini adalah untuk menebalkan. Ada italic, yang I di sini adalah untuk memiringkan. Ada juga underline. Maka kita klik underline untuk memberikan garis di bawahnya teks tadi. Untuk menghilangkan yang sudah diedit tadi, kita langsung klik ikon yang ini. Selanjutnya ada curve. Curve di sini adalah untuk melengkungkan tulisan. Bisa ke atas lengkungnya atau ke bawah lengkungnya. Terserah teman-teman. Kalau pengen lurus lagi ya harus ke sini atau di 0% atau di sini. Nah, seperti itu. Terserah teman-teman. Selanjutnya lagi ada background. Background di sini adalah biasanya kita gunakan untuk menstabilo tulisan seperti itu. Ini
secara warna, misalkan hitam atau putih atau orange itu. Ini biasanya juga kita gunakan untuk thumbnail di YouTube agar lebih nampak, bisa dibaca, agar tidak menyatu dengan backgroundnya, misalkan seperti itu. Selanjutnya ada align. Align di sini adalah untuk mengatur teksnya itu berada di posisi rata kanan, rata tengah, atau rata kiri, tergantung yang teman-teman inginkan. Ada juga di sampingnya ini spacing. Spacing di sini berfungsi untuk mengatur spasi antar huruf. Misalkan kita tambahkan, maka menjadi seperti itu. Atau kita kurangi. Kalau kita kurangi sampai kurang-kurang, itu juga lebih dekat lagi. Seperti itu. Ada di sampingnya lagi ada line spacing. Kalau line spacing di sini adalah untuk mengatur, misalkan ada 2 baris teks yang kita edit, maka teksnya tersebut bisa kita atur antara baris pertama dan baris kedua itu bisa bisa lebih berjarak lagi, bisa kita atur jaraknya. Selanjutnya ada stroke. Stroke di sini adalah untuk memberikan garis pada sampingnya. Kita sebelum ke stroke kita ganti warnanya dulu agar lebih nampak nanti perubahannya. Kita ke color lagi dulu. Color misal warna kuning. Ini tadi sudah diedit pakai pakai apa namanya itu? Pakai tekstur. Kita hilangkan dulu teksturnya. Nah, misalnya warna kuning. Di sini kita lanjutkan ke tadi itu yang namanya stroke. Stroke di sini adalah untuk memberikan garis di samping teksnya tersebut. Nah, bisa garisnya warna hitam, oranye, teman-teman, coklat, seperti yang teman-teman inginkan. Atau juga sama seperti tadi, ada gradient, ada 2 warna, misalkan. Nah, seperti ini. Jadi berkolaborasi warnanya. Seperti itu, misalkan. Selanjutnya lagi ada shadow. Shadow di sini adalah untuk memberikan bayangan di luarnya teksnya. Kalau shadow, kita coba klik, seolah-olah ada bayangannya. Misalkan oranye, kita juga bisa tambahi radiusnya shadownya, itu lebih nampak kalau kita lebih berbesar. Ini kita juga bisa edit di outer glow-nya. Kalau di offset X di sini adalah untuk bayangannya itu ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kalau di offset Y sini bisa ke atas dan bisa ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya lagi ada inner shadow. Kalau inner shadow itu adalah bayangan yang ada di dalam teksnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti kita lihat dalam teksnya itu berganti-ganti. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya lagi emboss. Emboss di sini adalah berfungsi untuk mencerahkan ya. Nah, itu mencerahkan juga bisa, lebih mengurangi kecerahan juga bisa. Tergantung keinginan teman-teman. Kita juga bisa atur di sini seperti itu. Ada embossnya. Kita bisa atur-atur di sini, embossnya bisa mengurangin. Seolah-olah nampak semakin 3D, semakin menyatu dengan backgroundnya. Selanjutnya lagi ada perspektif. Perspektif itu adalah untuk kita atur-atur seperti posisinya. Misalkan kita ingin atur seperti ini, atau yang bawah seperti ini. Kan biasanya banyak tulisan yang dimiringkan sampai seperti ini. Nah, di sini caranya. Nah, misalkan seperti ini juga, itu juga bisa. Kemudian setelah perspektif ada 3D rotasi 3D. Ini kita bisa balik-balik teksnya sesuai yang kita inginkan. Misalkan ke belakang, nah, ke depan juga bisa. Juga ke kanan dan ke kiri juga bisa. Ini tergantung keinginan teman-teman nanti bagaimananya. Selanjutnya ada 3D text. 3D text di sini adalah untuk memberikan bayangan di belakang tulisannya. Di belakang tulisannya ini bagaimana kita ingin memberikan. Semakin kita membesarkan maka semakin panjang.
Nah, coba kita di angka 25 dulu dah. Kita kembali lagi ke yang 3D rotasi. Kita lihat dari itu. Kalau tadi belum ada seperti ininya, sekarang sudah ada. Itu. Juga kanan kiri juga bisa itu. Nah, itu. Di 3D text-nya ini ya. Kita juga bisa atur-atur, nanti bisa tambah panjang atau tambah kecil seperti itu ya. Di 3D text kita hilangkan dulu 3D text-nya. Kemudian ada 3D shadow. 3D shadow ini adalah bayangan yang ada di bawahnya itu. Misalkan kita ingin putih juga bisa, ini juga bisa. Kita juga bisa atur-atur ini ya, besarnya, opacity-nya, blur radius-nya juga kita bisa kurangin. Juga kita bisa tambahin expand by-nya agar tambah besar seperti itu. Misalkan yang terakhir di icon ads-nya adalah reflection. Reflection di sini berfungsi untuk memberikan bayangan seolah-olah kita ada di atas air seperti itu. Teksnya seolah-olah ada di atas air atau di atasnya kaca. Kita coba klik ya. Enable. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menambahi agar tambah berjaraknya jauh, atau kita juga bisa mengurangi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di icon sebelahnya A, di sini kita bisa menambahkan stiker, banyak pilihan stikernya, tergantung teman-teman. Ada emoji juga ada, misalkan kita ingin. Juga ada import, ini adalah untuk memasukkan teks, memasukkan gambar maksud saya. Misalkan kita pilih gambarnya yang ini misalkan. Nah, kita bisa atur-atur dulu, bisa mengecilkan atau bisa mengepaskan, tergantung teman-teman. Kita klik centang. Nah, seperti ini kita paskan. Nah, seperti yang tadi, berarti kalau kita ingin memindahkan ini ke belakang, berarti kita klik to back. Nah, maka tulisannya langsung pindah ke depan. Kalau kita pindahkan to front lagi, maka tulisannya berada di belakang. To back misalkan. Dan ini sama juga, banyak yang sama sudah, ada copy, ada to front, ada to back, ada position, relative size, juga banyak ya pilihannya. Relative size. Nah, seperti ini mengatur gambarnya. Ada color, ada tekstur juga, ada opacity, ada color filters juga. Nah, misalkan kita ingin atur seperti ini, nah, gambarnya itu colornya bisa di filters seolah-olah bisa sore, bisa kayak pagi, bisa kayak malam, itu tergantung keinginan teman-teman nanti. Ada juga stroke-nya di sini, ada eraser. Nah, seperti ini misalkan. Nah, erasernya ini berbentuk seperti langsung apa namanya itu, seperti bentuk PNG langsung di sini juga ada mask, sama ada eraser color, ada rotasi juga, 3D rotasi, 3D shape, banyak, hampir sama, sudah sampai emboss juga. Selanjutnya di icon sebelahnya lagi, di sini adalah untuk menggantikan background yang kita tadi pilih. Misalkan kita ingin pilih background yang warna seperti ini, maka seperti itu jadinya. Yang gradient atau yang color biasa, bisa putih, orange, teman-teman. Ada yang juga seperti ini, kita pilih yang gradient misalkan. Nah, seperti ini juga. Nah, tergantung teman-teman sendiri ya. Ada transparan, misalkan kalau kita ingin memasukkan gambar ini nanti ke gambar yang lain, kita pilih yang transparan. Nah, seperti itu. Jadi yang di belakang ini nanti gak keikutan. Image size-nya juga kita bisa atur berapa kita ingin menyimpannya nanti. Dan juga ada image langsung dari kamera langsung atau juga dari galeri, tergantung teman-teman. Nah, ini juga untuk pengaturan yang ada di sini, misalkan seperti itu. Kalau yang icon pertama ini adalah vignette ini adalah untuk menempatkan seperti ini. Nah, itu semakin bagus, semakin menyatu antara background dan gambarnya.
Misalkan juga ada noise, kita pilih. Nah itu bisa warnanya, bisa tambah lagi, bisa tambah cerah atau bisa kita kurangi kecerahannya. Di sini juga ada strips juga. Nah bentuknya beda lagi stripsnya kalau seperti itu. Ini mengatur-ngatur background, tergantung teman-teman bagaimana nanti keinginannya. Ada juga brightness ini adalah mesti tahu semuanya lah ya, brightness ya, untuk mengatur kecerahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga kontras. Nih kontrasnya itu bagaimana kita ingin mengaturnya. Kita klik dulu yang mana yang teman diatur, misalkan kontrasnya ini. Nah itu nambah lagi. Ada hue juga di sini aja juga untuk menambahkan bagaimana posisinya. Kita lihat backgroundnya yang tadi kadang nampak, agak tidak nampak. Nah, sampai ada saturation misalkan di sini ya. Nah seperti itu. Ini adalah tutorial utama kita mengenal Pixel Lab. Untuk selanjutnya mungkin kita akan edit lagi yang lebih mendalam, seperti basic-basicnya, seperti contohnya pengeditan gambar yang sering digunakan oleh YouTuber seperti thumbnail atau yang lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.